students, welcome back to Radiant Student Online Service. Bulan September memasuki minggu yang terakhir. Teman-teman gak kerasa kalau waktu pasti akan terus berjalan maju. Karena itu kita pastikan kalau setiap waktu kita jalani untuk Tuhan dan bersama Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan dalam waktu-waktu ini kami semakin mengenal Tuhan. Dan ada perubahan karakter yang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami Roh Kudus, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, yaitu agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau kita tahu bahwa, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi masuk dalam pemerintahan. Ada begitu banyak hal yang ingin kita lakukan, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu menjadi berkat bagi dunia ini. Mungkin terdengarnya kayak jauh banget atau kayak halu banget ya. Apa sih maksudnya jadi berkat bagi dunia? Hari ini kita bakal bahas satu topik penting tentang gimana caranya agar hidup kita bisa jadi berkat atau berdampak bagi dunia ini. Atau kita memberikan influence, kalau teman-teman pernah dengar influencer, influence kepada dampak yang baik atau dampak yang buruk. Of course, kita pengen memberikan influence yang baik. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, bahkan bangsa kita. Mungkin kamu berpikir gimana caranya saya yang masih kelas 7 ini, atau gimana caranya saya yang masih kelas 9 ini, saya masih kelas 10, saya masih 17 tahun. Gimana caranya saya bisa kasih dampak yang bagus buat orang lain? Saya gini-gini aja, bahkan sering dimarahin di rumah. Ternyata Tuhan udah kasih kuncinya untuk kita. Di Mazmur 128 ayat 1 bilang begini, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Apa korelasinya ya antara bahagia dengan takut akan Tuhan? Di versi bahasa Inggris, di New Living Translation diterjemahkan begini, "How joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways." Di sini dibilang takut akan Tuhan dikaitkan dengan joyful, sukacita, happy. Siapa yang pengen happy? Siapa yang ngerasa, pengennya ngerasa ada joy. Pengen ada perasaan yang menyenangkan. Teman-teman semua pasti pengen joyful. Semua pengen bahagia. Gak ada orang yang pengen hidupnya miserable. Yang bercita-cita, gue pengen menderita. Teman-teman, Tuhan memberitahu kita caranya adalah begini loh untuk kita bisa hidup bahagia, hidup joyful. Yaitu dengan hidup melakukan jalan-jalan Tuhan. Gimana caranya kita melakukan jalan-jalan Tuhan? Of course, kita harus tahu apa aja jalan-jalan Tuhan. Of course, kita harus membaca firman Tuhan. Saat teduh setiap pagi, baca firman setiap hari. Jadi fear of the Lord itu bukan ketakutan. Bukan kita takut banget sama Tuhan, bukan ya. Tetapi kita hormati Tuhan, kita melakukan jalan-jalan Tuhan karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang benar dan akan membuat kita joyful and blessed. Ini kunci buat kita semua. Ini kunci bukan hanya untuk kamu saat remaja, tapi untuk kamu selama-lamanya dalam segala season kehidupan kamu. Waktu kamu nanti SMA, kuliah, bahkan sudah punya anak dan cucu pun, ini adalah kunci untuk hidup joyful. Fear of the Lord ditambah follow His ways sama dengan joyful life. Sekali lagi teman-teman, fear of the Lord ditambah follow His ways sama dengan joyful life. Hidup yang joyful, hidup yang bahagia, hanya ada dua caranya, yaitu takut akan Tuhan dan ikuti jalan-jalan Tuhan. So now we know how to have a joyful life. Udah tahu nih, kita tahu bahwa kita akan joyful, kita akan bahagia kalau kita ikutin jalan-jalan Tuhan. Tapi kenapa ya? Dunia ini kok masih gak sebaik itu keadaannya. Gak semua orang Kristen, gak semua orang yang melayani Tuhan hidupnya joyful. Pernah kepikiran gak sih teman-teman, kalau dunia ini bisa jadi rusak, bisa jadi baik, hanya karena satu hal kecil yang dimulai dari diri kita. Kalau misalnya ada satu orangnya rusak, orangnya pemikirannya ingin negatif, ingin ngelakuin hal yang gak memberkati orang lain, pada akhirnya keluarganya pun ikut rusak. Kalau ada satu keluarganya rusak, keluarganya berpikir bahwa mereka nggak ada tujuan hidup, mereka nggak usah mikirin ke depan, udahlah hidup YOLO aja, mau bener mau salah bodo amat. Akhirnya orang ini akan membawa hal-hal yang buruk juga ke dalam gerejanya.
Gereja yang rusak, gereja yang berpikir bahwa yang penting kita ngelakuin rutinitas, yang penting kita lakuin hal-hal yang kelihatan baik di luar, dalamnya gimana nanti. Akhirnya akan muncul sebuah komunitas yang rusak juga. Kalau ada komunitas yang rusak, komunitas yang berpikir bahwa yang penting saya untung, yang penting saya happy, nggak peduli orang lain seperti apa. Komunitas yang rusak, bangsa juga jadi rusak. Dan bangsa yang rusak akan merusak dunia juga. Teman-teman, ternyata dari satu manusia akan berdampak bagi bangsa. Sebaliknya, kalau ada satu orang yang hidupnya benar, satu orang yang mau hidup takut akan Tuhan, dia akan memberkati keluarganya, dia akan memberkati gerejanya, dia akan memberkati bangsanya, dia akan memberkati dunia ini. Artinya, perubahan dunia dimulai dari diri kita. Perubahan dunia dimulai dari diri kamu dan diri saya. Di Mazmur 128 ditulis lagi takut akan Tuhan atau fear of the Lord. Artinya adalah hidup berintegritas. Waktu kita fear of the Lord, kita tahu bahwa kita ini hidup dengan hidup yang apa adanya. Hidup yang real, yang otentik, yang genuine. Jadi orang yang kita tunjukkan di sekolah, di gereja, itu adalah orang yang sama. Di pertemanan, di keluarga, itu adalah orang yang sama. Kalau di gereja, kita do everything excellently. Kita berusaha lakuin terbaik. Sama juga waktu di sekolah. Kalau di sekolah dikasih tugas yang mungkin banyak dan sulit oleh guru. Let's do it excellently. Sama juga waktu di rumah. Kalau mama, papa minta tolong jagain adik ya, ajarin adik ya, bantuin kakak ya, bantuin orang tua ya, dan lain-lain. Let's do it excellently. Kalau memang excellent adalah bagian dari hidup kita akan excellent dimanapun kita berada. Karena itu adalah kita, itu adalah dirimu. Defaultnya langsung excellent. Jadi nggak ada tuh, saya excellent cuma kalau di gereja. Kalau di sekolah, saya nyontek. Nggak bisa teman-teman. Itu artinya kita sedang tidak otentik. Kalau kita bilang di gereja saya jujur, di luar saya nggak jujur. Nggak bisa teman-teman. Karena kita, kalau kita jujur dan dimanapun kita jujur, itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita bicara sopan, dimanapun dan kepada siapapun tetap sopan. Entah kepada yang sebaya seumuran atau sama yang lebih kecil, apalagi sama yang lebih tua. Kepada pelayan di restoran, kepada abang ojek online, kalau udah habis di pick up terus diantar, kita bilang terima kasih. Kepada siapapun kita akan bicara dengan sopan. Bukan hanya kepada orang yang kita sukain aja, tapi kepada siapapun kita tetap sopan karena sopan adalah bagian dari hidup kita. Itulah hidup being real. Integritas itu intinya hidup kita sama, baik di depan orang maupun pas sendirian. Takut akan Tuhan bukan berarti kita harus jadi super religious. Puasa tiap hari, nanti kelaparan ya. Atau doa 24 jam non-stop, berdoa terus. Dipanggil teman, lagi ngapain? Lagi berdoa. Itu ulangan, kumpulin dulu, bentar saya lagi berdoa. Bukan seperti itu teman-teman. Tapi artinya kita sadar kalau Tuhan selalu lihat kita. Jadi kita pilih hidup yang benar, kita pilih hal yang benar karena kita tahu Tuhan lihat saya. Bukan karena dilihat orang, bukan karena aduh kan saya leader, aduh kan saya pelayan, biar kelihatannya benar, bukan teman-teman. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan melihat kita. Pertanyaannya, apakah masih ada area dalam hidup kita yang masih kita sembunyikan dari Tuhan? Kita pikir Tuhan nggak tahu, padahal Tuhan tahu segalanya. Teman-teman, so how to move from good to great before God? Waktu kita percaya Tuhan, waktu kita jadi anak Tuhan, itu nggak cukup hanya untuk ikut bahwa Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tapi kita mau sama-sama move dari good to great. Supaya kita bisa jadi orang yang great before God, Tuhan mau agar kita ikuti apa yang ditulis di Mazmur 128 tadi. Yang pertama, say yes to God, say no to myself. Maksudnya apa? Di firman Tuhan dibilang, menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri maksudnya apa? Saya bilang, saya bukan Sheryl, saya gak kenal diri saya. Bukan begitu teman-teman. Tapi kita say no to ourselves and say yes to God. Waktu kita tahu bahwa nyontek itu salah. Waktu kita tahu bahwa ngebentak adik itu salah. Waktu kita tahu bahwa bohong pada orang tua itu salah. Sepengen-pengennya kita bohong, biar boleh pergi. Sepengen-pengennya kita bilang, aduh gak pengen ajarin adik. Sepengen-pengennya kita ngelakuin hal yang salah.
Kita bilang bahwa walaupun aku ingin berbohong, walaupun aku ingin menolak hal-hal yang buat aku adalah hal yang malesin, yang mager. Kita bilang bahwa aku menyangkal diriku, aku mengatakan ya kepada Tuhan. I will help my parents, I will help my brother and my sister, I will help my friends, I will be honest whatever the price. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sering bilang untuk be yourself atau jadi diri sendiri. Itu bagus. Tapi nggak cuman jadi dirimu sendiri, nggak cuman ikutin maumu apa, mau bohong hajar aja, mau nggak pengen bantuin orang hajar aja, mau mager hajar aja, nggak hanya sekedar itu. Yesus mengajari kita ada level yang lebih tinggi. Pengen dong naik level? Level yang lebih tinggi adalah deny yourself untuk menemukan identitas sejati kita dalam Tuhan. Find the true you in Christ. Jadi bukan cuman gue pengen ini, gue emang begini dari sononya. Kalau orang bilang, kamu kalau ngomong yang sopan. Emang gue begini. Emang orang yang begini ngomongnya gak sopan. Jangan teman-teman. Tapi kita katakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Apa yang Engkau mau untuk saya ubah dari hidupku agar aku menjadi contoh bagi orang lain? Kalau yang pertama, say no to myself, say yes to God. Yang kedua, be the channel of blessing, not the keeper of blessing. Jadi saluran berkat bukan penyimpan berkat. Berkat itu bukan berhenti di kita. Berkat itu untuk dibagikan, kita menjadi saluran berkat. Tuhan bilang begini ke Abraham, di Kejadian 12 ayat 1-3, Tuhan mengatakan engkau akan menjadi berkat. Artinya, kalau kita diberkati Tuhan, mau itu talenta kita, finansial kita, lagi dapat banyak berkat nih, relasi, kesempatan, kita dapat kesempatan buat jadi ketua OSIS, kesempatan untuk jadi ketua di kelompok belajar, itu bukan hanya berhenti di kita aja. Tapi kita alirkan buat memberkati orang lain. Kalau kita cek ke hidup kita sekarang ini, apakah berkat yang kita punya udah mengalir belum ya buat jadi berkat buat orang lain? Misalnya kalau kita dengar firman Tuhan yang kena banget buat kita. Kita lihat, wah ini keren banget nih. Kita ambil foto cepret. Kita share di story. Supaya orang yang butuh juga bisa ngerasa diberkati juga. Siapa tahu saat itu mereka lagi berbeban berat. Atau mereka lagi bingung untuk mengambil keputusan. Minimal kalau kita ke gereja kita bisa share senyum deh. Minimal kita bisa menyapa orang-orang yang duduk sebelah kiri. Halo apa kabar? Kita bisa bilang, sekolah di mana? Kenalan dong namanya siapa? Atau kalau kamu pergi sekolah setiap pagi, kalau orang-orang masih ngantuk, orang-orang masih mukanya masih sumpek banget, masih muka bantal. You can say hello, good morning guys, apa kabar? Atau kita sekedar nyapa halo. You will never know how a small act can result to something big one day. Teman-teman, yang ketiga nih, kalau udah tahu ya, kita say yes to God. Kita tahu bahwa kita adalah saluran berkat, bukan penyimpan berkat. Kita mau belajar yang ketiga, yaitu start to change now. Kalau pengen kita jadi great before God, kita pengen Tuhan bilang, kamu luar biasa banget anakku. We have to start to change now. Perubahan dunia dimulai dari diri kita. Di Galatia 3 ayat 6-9 diceritain soal Abraham ya. Kisah Abraham yang diceritakan ulang di kitab Galatia ini, itu menceritakan tentang gimana dia percaya pada Tuhan. Dan karena dia percaya pada Tuhan, semua orang yang ikut dia jadi ikut diberkati. Can you imagine? Karena ada satu orang yang percaya Tuhan, semua orang yang mengikuti dia ikut diberkati. Di Galatia 3 ayat 8 dikatakan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Wow, olehmu segala bangsa akan diberkati. Coba ganti dengan nama kamu. Oleh kamu, satu kelasmu akan diberkati. Oleh karena kamu, satu keluargamu akan diberkati. Oleh karena kamu, satu geng pertemanan kamu akan diberkati. Oleh kamu, satu kota Bandung akan diberkati. Oleh kamu, satu bangsa Indonesia akan diberkati. Teman-teman, jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu ikut orang. Kita nggak bisa nunggu orang lain berubah dulu. Perubahan selalu mulai dari dalam diri kamu sendiri. Start from ourselves. Kalau kita hidup dengan takut akan Tuhan, kalau kita hidup dengan integritas,
Apa yang di luar, apa yang di dalam, apa yang dilakuin di depan orang dan waktu nggak ada orang, itu sama. Dan waktu kita punya kasih Kristus, kita akan otomatis bawa pengaruh positif ke keluarga kita, ke sekolah kita, ke gereja kita, komunitas kita, bahkan ke bangsa kita. Dunia ini butuh orang muda yang kayak kamu yang berani, yang bilang perubahan itu mulai dari aku. Teman-teman, dari Mazmur 128 kita bisa lihat ada blueprint yang Tuhan berikan buat kita. Kalaupun di Mazmur 128 mengatakan ini adalah berkat atas rumah tangga, tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa rumah tangga itu artinya bapaknya, anaknya, ibunya, semua yang ada. Tuhan ingin memberikan berkat. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, jalan dengan integritas, kita menyangkal diri, kita ikut Yesus dan menjadi saluran berkat, maka hidup kita gak cuman good, tapi bisa jadi great di mata Tuhan. Ingat teman-teman, generasimu bukan generasi yang kacau. Kalau ada yang bilang, Gen Z, Gen Alpha ini generasi strawberry, lembek, mess up, gak akan bisa apa-apa. Kita tolak itu semua. Generasimu bukan generasi yang mess up, tapi generasi yang Tuhan pakai untuk membangun keluarga, membangun sekolah, bangun gereja, bangsa, dan dunia yang lebih baik. Dan itu semua dimulai dari siapa? Dari kamu. Apa sikap yang simple yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ubah dari sekarang supaya kita bisa berubah dari good to great? Contoh deh teman-teman, di sekolah. Integritas, di sekolah itu misalnya kamu jujur waktu ujian. Ujian kan sering ya teman-teman ya, mungkin tiap hari ada ujian. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak nyontek. Walaupun teman-teman kamu lagi pada buka contekan, lagi pada sharing-sharing contekan atau minta sama kamu. Orang bakal lihat bedanya. Dan itu bisa jadi kesaksian dari hidup kamu yang memuliakan nama Tuhan. Menyangkal diri dalam pergaulan bisa berarti kamu bilang no kepada apa yang teman-teman kamu ajak. Kamu diajak mungkin ke hal-hal yang gak sehat, party yang berlebihan, dirty talk, toxic relationship, spend money buat hal yang gak jelas, atau kita sharing toxic content. Hati-hati dengan apa yang kamu share di sosial media kamu. Waktu kita ikut salib Yesus, kita sama aja kita memilih ada jalan yang sempit tapi benar. Walaupun mungkin akan ada yang bilang, kamu mah gak asik, gak seru. Lu aneh deh ya, masa semua orang mau share hal-hal yang lucu-lucu jorok, kok lu gak mau sih? It's okay dibilang aneh atau sok suci selama kita jalan dalam jalan yang benar. Terus contoh simpel di sosial media. Your social media is your public stage. Apa yang kamu post, yang kamu like, kamu share, itu bisa jadi berkat atau jadi batu sandungan buat orang lain. Orang bisa bilang, katanya anak Tuhan, katanya pelayanan. Kok di sosmed ngomongnya gini ya? Jadi anak Tuhan artinya kamu berani pakai sosmed kamu buat kasih dampak positif. Sharing good news, bagian firman, sharing quotes-quotes yang bisa membangun, kata-kata motivasi, atau sekedar nggak ikutan hate speech, atau nggak ikutan body shaming. Apalagi nih teman-teman, di keluarga. Jangan tunggu nanti ya. Nanti aja deh gue jadi berkat di keluarga kalau gue udah punya keluarga, kalau udah punya suami atau udah punya istri. Jangan teman-teman. Nunggu nanti deh kalau udah punya anak, gue berkati anak gue. Enggak gitu teman-teman. Sekarang pun kamu bisa jadi berkat untuk keluargamu. Hormati orang tuamu, respect to your parents, tolong adikmu, tolong kakakmu. Ikut ambil tanggung jawab di rumah. Kalau mama bilang, nanti cuci piring sendiri ya, lakukan. Nanti rapiin selimut di kamar ya, lakukan. Berkat Tuhan mengalir pertama kali justru lewat keluarga kita. Bukan lewat orang luar, tapi lewat keluargamu. So bless your family. Lalu teman-teman dalam gereja, finally, kalau kamu pikir gue kan masih umur 12, 13, 14, apa bisa berkatin gereja? Justru harusnya aku minta dari gereja. Teman-teman, jangan meminta dari gereja. Tapi katakan Tuhan, apa yang bisa aku berikan bagi gerejaku? Mulai dari hal kecil. Rajin datang, ibadahnya on time. Kalau ibadah jam 8, datang jam 8 kurang 5 minimal. Rajin pelayanan, ikut DK, ikut HB, ikut kelas-kelas pelayanan. Agar kita bisa memberkati orang lain. Jadi contoh buat adik-adik angkatanmu. Teman-teman yang sekarang kelas 8, 9, 10, 11. Jadi contoh buat adik-adikmu. Bahkan jadi contoh bagi semua orang Kristen di semua umur. Tuhan senang banget memakai anak muda loh untuk mengubah sejarah. Tuhan pakai Daud yang masih muda. Ingat Daud itu waktu itu umurnya 17 tahun loh waktu dia diurapi sebagai raja. Tuhan memakai Yusuf yang waktu itu juga masih kecil banget.
Dia memakai Daniel, memakai Timotius yang masih umurnya belasan. Teman-teman, menjadi berkat itu bukan berarti kita harus pergi ke negara lain, kita harus pergi ke kota lain. Just simply bless your family. Taati orang tuamu, kasihi temanmu, turuti gurumu, layani gerejamu, ikut dalam komunitas yang sehat, ikut student cell, ikut kesan pelajar, dan ajak teman-teman yang belum pernah ke gereja atau ajak teman-teman yang gak kenal Tuhan, ajak mereka buat baca ini deh, ada nih follow Instagram gua. Kalau gua suka share kata-kata motivasi. Dan pastikan kalau sosial media kamu isinya membangun, isinya respectful to your God and to your friends and to your parents. Yuk kita mulai buat bilang bahwa aku mau berubah from good to great. Aku mau dikatakan great oleh Tuhanku. Mulai dari dirimu, kamu akan bawa perubahan. Kalau kamu orangnya, kamu pengen to start the change. Saya mau ajak kamu berdoa. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, jangan berhenti diterima Tuhan Yesus, tapi ambil komitmen untuk say yes to God and say no to yourself. Start to change now. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini sungguh rindu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, sentuh hati mereka dan jamah Tuhan. Apapun yang jadi problem, apapun yang menjadi luka hati mereka, Tuhan yang menjadi jalan keluar. Biar mulai hari ini Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Karena Tuhan Yesus yang saat ini menguasai hidup mereka dan membawa mereka dalam satu rencana yang indah, yaitu rencana Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk membawa perubahan, yang rindu untuk berubah. Not only good, but also great before you, Lord. Aku berdoa Tuhan agar ada takut akan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu, sehingga takut akan Tuhan itu yang membawa mereka menjadi anak-anak yang sungguh melakukan firman Tuhan. Berani mengatakan tidak kepada dunia dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan, untuk berjalan dalam joyful life karena kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang memampukan engkau berjalan dalam jalan-jalan kehidupan, dalam jalan-jalan kebenaran, sehingga engkau akan berbuah pada musimnya. Engkau akan terus menghasilkan buah-buah kebenaran yang memberkati banyak orang. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan semua yang siap untuk berjalan dalam kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kamu mau share sesuatu, minta didoakan atau sharing hal-hal yang baik, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada teman-teman pendoa yang siap mendoakan kalian dan juga mendengarkan cerita kalian. So happy weekend, God bless you.